United terus buru Frenkie de Jong. Akhirnya, De Ligt dan Mazraoui resmi. Ugarte alot, Fofana menjadi opsi. Mantan pemain Atletico ini resmi ke United. Selamat datang di channel Manchester Merah, tempat di mana fans setan merah berkumpul. Seperti biasa kami akan menyajikan berita dan informasi terbaru tentang Manchester United untuk kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang Manchester United dari dalam dan luar lapangan. Manchester City keluar sebagai juara Community Shield 2024 setelah mengalahkan Manchester United di Wembley lewat drama adu penalti yang berakhir dengan skor 7-6 untuk kemenangan skuad besutan Pep Guardiola. United sejatinya unggul lebih dulu berkat Garnacho, dan kemenangan di depan mata buat United malah pupus setelah Bernardo Silva menyamakan kedudukan. Onana yang banyak tingkahnya dalam laga ini tidak mau usaha atau upaya melakukan penyelamatan apapun. Tandukan Silva pun dengan mudah masuk ke gawangnya. Koplak emang kiper kita yang sekarang ya guys ya. Tahu nggak sih guys apa yang berubah dari bursa transfer kali ini? Ya selain penandatanganan Leny Yoro dan Joshua Zirkzee yang cukup cekatan, era Sir Jim Ratcliffe juga tidak mudah dipengaruhi tuntutan harga tinggi pemain, gaji atau komisi agen. Tapi ada juga yang berubah dari pandangan atau pola pikir member, saat negosiasi target pemain masih alot karena harga yang diminta tidak dituruti. Member itu tidak serta-merta menyalahkan petinggi saat ini, tentu ini perubahan positif dari member. Kalau diingat lagi zaman Ed Woodward dan kawan-kawan, kalau negosiasi lama, member pasti emosi dan muak. Ini kenapa negonya lama? Ini kenapa tidak ditebus aja? Beli aja kan tim kita kaya. Pada akhirnya nego lama tapi tetap dibeli dengan harga mahal. Sekarang kita lihat dalam kasus Ugarte, De Ligt, atau Nosair Mazraoui misalnya. Kali ini member lebih sabar, malah ada yang mengatakan, udah amrabat aja kalau Ugarte mahal. Udah cari yang lain aja kalau Munchen masih keras kepala sama harga De Ligt, malah ada yang mengatakan cari yang gratis aja. Ini membuktikan sebagian besar member lebih bisa bersabar dan sejalan dengan pekerjaan Ineos dan kolega. Ini hasil survei kita setelah baca komentar-komentar kalian mengenai bursa transfer musim ini, keren dah buat member untuk hal ini. Manchester United saat ini tengah mempertimbangkan ide atau gagasan untuk merekrut gelandang milik Atalanta, Ederson, sebagai alternatif Manuel Ugarte yang negosiasi transfernya sejauh ini sangat alot. United akan coba melepaskan proposal penawaran untuk Ederson dalam waktu dekat ini. Sementara itu Manchester United kembali melakukan pendekatan dengan Barcelona mengenai kemungkinan merekrut Frenkie de Jong musim panas ini. United terbuka untuk menyelesaikan kesepakatan transfer untuk memboyong de Jong ke Old Trafford jika biaya sekitar 30 juta pound sampai 40 juta pound dapat disepakati manajemen Blaugrana. Jadon Sancho tetap menjadi pilihan bagi PSG, diskusi tentang transfer sudah dilakukan. PSG sepertinya tidak akan mampu merekrut Sancho dengan anggaran yang mereka miliki saat ini yang cukup terbatas. Manchester United masih belum menerima tawaran dari PSG untuk Jadon Sancho, meskipun ada yang berminat. Masa depan Sancho masih belum jelas, ia masih bisa meninggalkan United di minggu-minggu terakhir jendela transfer jika ada proposal penting datang menghampirinya. Keputusan akan diserahkan kepada klub dan juga sang manajer Erik ten Hag. Saat ini spekulasi mengenai kepindahan Jadon Sancho sedang meredup, dia bukan topik dalam pembicaraan transfer mereka lagi saat ini. Manchester United terus memantau situasi Manuel Ugarte, tetapi mereka juga sedang menjajaki opsi lain di tengah United tak kunjung menemui titik temu untuk menyelesaikan kesepakatan dengan PSG. United saat ini telah melakukan kontak awal untuk mendapatkan Youssouf Fofana dari Monaco yang juga menjadi incaran AC Milan selama bursa musim panas ini. Sander Berge dan Richard Rios juga termasuk di antara pemain yang diapresiasi talentanya oleh United. Dilansir dari Fabrizio Romano,
Erik ten Hag berharap bisa mendapatkan servis Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui secepatnya karena musim baru Premier League tinggal 9 hari lagi. Sementara itu Manchester United masih menaruh minat mereka pada Ivan Toney. Brentford mungkin merasa tertarik untuk menghelat negosiasi di atas meja dengan harga sekitar 40 juta pound. United menjadikan Toney sebagai opsi. Manchester United hanya ingin kembali menggunakan servis Sofyan Amrabat dengan kesepakatan peminjaman. Selain United, Atletico Madrid juga ingin mendatangkan sang gelandang Maroko dengan status pinjaman selama 1 musim penuh, tetapi Fiorentina jelas tidak ingin dengan kesepakatan tersebut. Belum lama ini, Fenerbahce telah mengadakan pertemuan dengan Sofyan Amrabat dan dia merasa terbuka untuk bergabung dengan klub Turki tersebut. Fenerbahce sendiri bersedia merekrut Amrabat secara permanen. Al Nassr ingin membayar 30 juta pound untuk mendapatkan servis Antony. Mereka akan segera mengajukan tawarannya, tapi Man United hanya ingin opsi pinjaman untuk mengembalikan kepercayaan diri sang pemain. Sementara itu ada kemungkinan bahwa Manchester United bisa mengikuti perlombaan untuk merekrut gelandang Fluminense bernama Andre. Fulham telah menawarkan 20 juta pound sampai 25 juta pound yang telah ditolak oleh Fluminense dan pengejaran mereka sekarang bisa menjadi rumit karena minat United. Manchester United telah mengadakan diskusi awal dengan Burnley mengenai kesepakatan untuk Sander Berge. United sedang menjajaki kondisi ini dan menyelesaikan transfer potensial. Berge juga merasa antusias mendengar ketertarikan yang dibuat United untuknya, dan ingin sekali perkuat Manchester United. Sementara itu dilansir dari Maximo Ramirez, Manchester United memulai kontak resmi dengan mantan pemain Atletico Madrid, Mario Hermoso. Saat ini negosiasi masih dalam tahap awal dan kita harus melihat perkembangannya. Sang bek meminta gaji 6 juta euro per tahun dan kontrak selama 3 tahun, tapi United kabarnya tidak begitu memiliki ketertarikan serius untuk menggayatnya. Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw semuanya tidak hadir saat skuad Manchester United menaiki kereta menuju London di stasiun Stockport. Sementara itu dilansir dari Fabrizio Romano, jika Aaron Wan-Bissaka sukses ke West Ham maka Mazraoui juga akan segera bergabung ke Manchester United. Saat ini West Ham sedang fokus menyelesaikan transfer Todibo, setelah itu mereka akan fokus ke transfer AWB. AWB tidak masuk skuad sepertinya juga pencegahan biar kondisinya makin tidak buruk di mana itu bisa berpotensi menggagalkan transfernya. Akhirnya, Matthijs de Ligt ke Manchester United kesepakatan selesai. Bayern menerima syarat Manchester United untuk menyertakan bonus. Biaya tetap 45 juta euro plus biaya tambahan 5 juta euro dan juga pembayaran tersebar selama 3 tahun. Matthijs akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun ditambah opsi 1 tahun, segera setelah diizinkan melakukan perjalanan ke Manchester. Noussair Mazraoui ke Manchester United kesepakatan selesai. Lampu hijau sesuai rencana setelah kepindahan Wan-Bissaka ke West Ham. Mazraoui akan menelan biaya 20 juta euro plus tambahan. Ketentuan pembayaran menguntungkan seperti yang diinginkan Manchester United. Mazraoui akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun plus 1 tahun tambahan, dinegosiasikan oleh Rafaela Pimenta dan ia akan segera terbang ke Manchester. Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui akan berada di Manchester United pada hari Senin. Bayern telah menyetujui kedua transfer ke United dengan dokumen sedang disiapkan antar klub, tes medis juga sudah dipesan untuk keduanya. Biaya mendatangkan de Ligt adalah 45 juta euro plus 5 juta euro dan akan dibayar dalam waktu 3 tahun. Sama seperti biaya transfer Zirkzee yang juga akan dibayar United dalam jangka waktu 3 tahun. Kedua pemain juga telah menunggu Manchester United sejak Juni. Gimana pendapat kalian tentang jendela transfer United sejauh ini guys?
Bayern